Terima kasih kepada teman-teman yang luar biasa di Charis, para volunteers. Saya selalu terkesan dengan 70-80 volunteers di Charis yang selalu bersemangat. Bangun pagi-pagi, kerja keras, tetap senyum. Puji Tuhan. Terima kasih banyak atas pelayanan teman-teman. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang baru, yaitu spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani semestinya adalah sesuatu yang setiap dari kita alami. Karena Tuhan ingin setiap orang mengalami pertumbuhan rohani. Setiap orang, Tuhan ingin setiap manusia yang sudah lahir baru mengalami pertumbuhan rohani. Itu kehendak Dia. Kalau tidak terjadi dalam hidup kita, jangan tanya sama Dia. Karena itu kehendak Dia. Dan Tuhan tidak pandang bulu. Roma 2 ayat 11, Tuhan tidak pandang bulu, Dia pandang iman. God is no respecter of persons. Kata Roma 2 ayat 11, Dia adalah Allah yang memandang iman. Dia tidak pandang bulu. Jadi artinya Dia ingin setiap dari kita semua mengalami pertumbuhan rohani. Apakah Anda ingin mengalami pertumbuhan rohani? Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, kita perlu belajar di sini karena orang mengira bahwa pertumbuhan rohani karena Tuhan menginginkannya, jadi hal itu terjadi secara otomatis. Karena Tuhan menginginkan sesuatu dalam hidup kita terjadi, maka itu akan terjadi secara otomatis. Itu merupakan salah satu kesalahan besar yang kekeliruan yang kita miliki dalam tubuh Kristus. Bahwa itu sesungguhnya tidak benar. Tapi kita akan belajar mengenai pertumbuhan rohani. Kita buka ayatnya dari 1 Yohanes 2 ayat 12 kalau nggak salah ya. Nah, ini yang memicu saya untuk berbicara mengenai pertumbuhan rohani. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosa-dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di perikop ini, Rasul Yohanes bicara mengenai 3 tahapan pertumbuhan rohani. Anak, orang muda, bapak. Saya nggak akan bahas ini hari ini. Tapi saya akan kupas ini di sesi-sesi berikutnya. Saya hari ini akan memberikan latar belakang dulu, gambaran mengenai seperti apa landscape-nya kalau kita bicara pertumbuhan rohani. Kita coba lihat kita akan bahas 3 topik ini yang kalau boleh ditayangkan. Kita akan membahas siapa yang bisa mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan membahas apa tujuan dari pertumbuhan rohani dan bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Ini yang kita bahas hari ini. Ya. Nah, pertumbuhan menjadi tambah tua, bertambah umur, itu terjadi secara natural. Kita nggak harus berbuat apa-apa. Yang penting kita nggak mati aja. Kita akan bertambah usia kita. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Nah, kita mungkin telah menjadi orang Kristen selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi itu enggak menandakan bahwa kita sudah dewasa rohani. Itu hanya menunjukkan bahwa kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama.
It does not say anything about your spiritual growth atau spiritual maturity. Itu nggak berbicara mengenai kedewasaan rohanimu. Itu bicara mengenai umurmu menjadi orang Kristen. Jadi berbeda. Kalau Anda ingin bertumbuh secara rohani, itu nggak terjadi secara natural. Menjadi bertambah umur, menjadi tua, itu natural. Makan minum pun, kita makan minum nggak berbuat apa-apa menjadi tambah tua. Tetapi menjadi dewasa, itu dibutuhkan upaya. Upaya dari kita. Saya akan kasih ayatnya. Coba bacakan, ditunjukkan di 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku menjadi dewasa. Sekarang umurku bertambah. Sekarang umurku bertambah. Lalu aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Siapa yang meninggalkan sifat kanak-kanak itu? Tuhan atau kita? Pertumbuhan rohani tidak tergantung Tuhan. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kita yang harus melakukannya. Nah, saya tidak sedang mengajarkan Anda untuk tidak mengandalkan Tuhan. Bukan. Saya sedang mengajarkan Anda peranmu di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Jangan salah tangkap. When I became a man, waktu saya menjadi dewasa, saya yang harus menanggalkan, bukan Tuhan. Karena ini kehidupan saya, ini tubuh saya, ini jiwa saya. Saya harus menanggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami pertumbuhan rohani, spiritual growth, itu hanya bisa terjadi kalau kita menjalaninya secara intensional. Dengan sengaja, dengan niat. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Dan kita juga harus menghindari hal-hal yang bisa menghambat untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Ibaratnya sekarang saya mau menumbuhkan otot saya. Apa yang saya lakukan? Berdoa setiap hari? Enggak kan? Saya harus angkat beban setiap hari. Lalu apa? Saya menghindari makanan-makanan yang menghambat untuk otot saya bisa bertumbuh. Sama. Di dalam perkara rohani sama. Anda melakukannya untuk hal-hal jasmani. Why don't you do it untuk hal-hal rohani? It's the same. Jadi kita harus menjalani hidup ini dengan kita melakukan fokus, intentional, secara sengaja saya ingin bertumbuh rohani. Dan dengan secara sengaja saya menghindari hal-hal buruk yang bisa menghambat pertumbuhan rohani saya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda mau mengalami pertumbuhan rohani, it has to be intentional. It cannot be accidental. Harus disengaja, nggak bisa kebetulan. Bertambah umur, natural. Nggak ngapa-ngapain, tambah tua. Menjadi dewasa dan matang, dibutuhkan upaya. Ini saya baca firman loh. Bukan filsafat dunia. Orang Kristen kalau nggak baca dan melakukannya nggak akan menikmatinya. Saya nggak bicara hidup yang sempurna. Saya bicara tentang hidup yang bertumbuh. Dua hal yang berbeda. Pertama, intentional living. Hidup secara intensional. Dengan sengaja. Kedua, kita harus menjalani hidup ini dengan secara fokus. Focused living. Intentional living.
Fokus living. Fokus kepada apa, Pak? Ya fokus kepada hal-hal rohani. Kita kan ingin mengalami pertumbuhan rohani. Ya, yang kita fokus adalah hal-hal rohani. Saya mau mengalami pertumbuhan secara jasmani, yang saya perhatikan hal-hal jasmani. Coba kita baca ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat berikutnya 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, fokus kami bukan apa yang kelihatan. Fokus kami adalah yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau kita fokus kepada hal-hal rohani, kita fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal. Baru kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Jadi pertumbuhan rohani itu terjadi lewat intentional living and focus living. Kalau dua itu nggak ada dalam hidup kita, ya bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani? Anda boleh berdoa 24 jam sehari. Itu tidak akan terjadi. Karena itu porsi kita, bukan porsinya Tuhan. Paham Bapak Ibu? Nah, siapa yang dapat mengalami pertumbuhan rohani? Ini mengherankan. Kita menganggap semua orang bisa. Ya, semua orang Tuhan ingin mereka mengalami pertumbuhan rohani. Tapi gak semua orang mengalaminya. Kenapa? Ya ada orang-orang yang gak mengalaminya. Di sini kita harus lihat bahwa orang yang belum lahir baru, ya gak bisa dong mengalami pertumbuhan rohani. Rohnya kan masih terpisah dari Allah. Rohnya mati. Bagaimana dia bisa mengalami pertumbuhan rohani? Pertumbuhan jasmani, yes. Pertumbuhan jiwa, yes. Tambah lebih pintar, yes. Tetapi tanpa roh, gak bisa. Karena rohlah yang memberi hidup. Daging tidak berguna. It's the spirit which gives life. The flesh profits nothing. Yohanes 6 ayat 63. Daging tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Nah kita di Alkitab, itu kalau boleh ditayangkan di slide, ada 3 jenis manusia yang Alkitab sebutkan. Ada 3 jenis manusia yang disebutkan di Alkitab. Manusia rohani, manusia natural, dan manusia karnal. Nah manusia karnal ini bahasa Indonesianya susah diterjemahkan. Maka itu kalau kita baca nanti di TB agak sedikit kurang akurat. Karena bukan Alkitabnya yang tidak akurat, bahasa Indonesianya. Ya. Jadi manusia karnal itu manusia yang hidupnya mengikuti keinginan daging. Nah manusia rohani itu mudah. Orang yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang sudah menjadi orang Kristen sungguh-sungguh menurut Alkitab, itu adalah orang yang dapat mengalami pertumbuhan rohani. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 12, tapi saya baca dari BIMK. Di sini dikatakan begini, kalau boleh ditayangkan di layar slide-nya. Dan kita tidak diberi roh dunia ini, melainkan roh yang dari Allah. Supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Kalau Anda baca 1 Korintus 2, di situ roh berbicara kepada roh. Roh Allah berbicara kepada roh kita. Untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Spirit to spirit. Orang yang rohnya mati nggak bisa bertumbuh secara rohani karena rohnya terpisah dari Allah. Jadi hanya orang yang sudah menyatukan dirinya bersama Kristus Yesus menjadi satu, lahir baru, dia dapat mengetahui apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan kalau kita baca di Efesus 1 ayat 3, ia juga dapat memiliki semua yang Yesus sudah sediakan bagi dirinya untuk pertumbuhan rohaninya. Itu yang dikatakan di Efesus 1 ayat 3 di slide tadi. Saya bacakan dari
terjemahan sederhana Indonesia. Terpujilah Allah, yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus. Karena melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di sorga. Itu saya bacakan dari TSI, tapi yang di layar adalah bukan dari TSI tapi dari TB. Tapi saya di slide-nya tadi ada dari TSI. Jadi intinya dia telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Berkat-berkat rohani untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani karena kita sudah lahir baru. Roh kita sudah menyatu dengan dia. Ya, jadi sebagai contoh, orang-orang yang sudah lahir baru tuh bisa dapat berbahasa roh dan dapat bisa menafsirkan bahasa roh itu. Dia dapat minta kepada Tuhan hal-hal rohani untuk dia bisa menerima, menafsirkan bahasa roh dan dia mendapatkan sesuatu untuk membuat dia bisa bertumbuh. Orang-orang yang belum lahir baru, bagi dia bahasa roh adalah kebodohan, adalah keanehan. Tapi bagi orang yang sudah lahir baru tidak, itu adalah bahasa sorgawi kita. Ya, bagi orang yang belum lahir baru, salib adalah kebodohan. Kalau Anda baca di 1 Korintus 1, bagi bangsa Yahudi dan bangsa Yunani itu adalah kebodohan. Mereka mencari kepintaran, mereka mencari kemegahan. Jadi bagi mereka yang belum lahir baru, salib itu adalah kebodohan. Maka itu kita perlu lahir baru agar kita bisa dapat mengalami pertumbuhan rohani. Jadi pertama, jenis kelompok manusia pertama adalah manusia rohani. Yang kedua adalah manusia duniawi, manusia natural. Ini adalah orang yang rohnya belum hidup, tapi jiwanya sudah aktif. Orang-orang pinter, kalau belum lahir baru, dia pinter, tapi rohnya mati. Nah, jadi kita bicara mengenai pertama manusia rohani yang rohnya hidup. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya hidup. Sekarang manusia kelompok kedua nih. Yang rohnya mati tapi jiwanya aktif. Ini bisa bicara orang-orang pinter, orang-orang yang intelektual, tapi rohnya mati. Nah, dari 1 Korintus 2 ayat 14 berkata begini, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi dia tidak bisa menangkap perkara-perkara rohani. Dia istilahnya orang dunia tidak punya receiver. Receiver alat untuk menerima, untuk dia memampukan dia menerima hal-hal yang berasal dari Allah. Tetapi orang-orang ini dia punya intelektual. Dia punya kemampuan untuk mencerna secara intelektual. Seumpamanya dia datang ke gereja ini, dia bisa menilai hal-hal yang baik, yang bagus. Dia bicara strategi menurut pemahaman dia secara duniawi. Tapi perkara rohani dia nggak bisa. Itu merupakan satu keistimewaan, privilege yang kita miliki. Maka itu Alkitab selalu menggunakan kata-kata rahasia. It's a mystery. Rahasia, rahasia. Anda akan banyak baca di Alkitab hal-hal yang rahasia. Rahasia itu bukan dirahasiakan dari kita, tapi rahasia yang disimpan untuk kita, orang-orang yang sudah lahir baru. Perkara-perkara rohani yang disimpan untuk kita yang orang-orang dunia nggak bisa pahami. Oh, kalau seandainya Anda mau masuk ke dalamnya untuk meraih semua itu karunia-karunia rohani, rahasia-rahasia yang disimpan, kita akan menjadi manusia super hebat. Kita masih sedikit memahaminya, masih sedikit menggalinya. Kita butuh apalagi di akhir zaman ini untuk bisa menarik ke dalam kehidupan kita segala berkat-berkat rohani yang sudah disediakan di alam roh oleh Yesus Tuhan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang belum lahir baru dengan segala intelektualnya, kepintarannya, kepandaiannya, sesungguhnya dia adalah manusia yang exist ada tapi nggak hidup. He exists but he is not living. Maka itu Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai kehidupan. Karena tanpa aku semua kita mati. Dan semua kita yang menerima dia sekarang menjadi hidup.
Tapi orang yang tidak punya roh Allah, walaupun dia exist di bumi ini, mati. Mereka hanya exist aja. Jadi kita mesti kalau melihat orang-orang di luar sana yang belum lahir baru, itu adalah orang-orang yang mati sedang berjalan, tapi exist. Menurut definisi Alkitab, bukan menurut saya. Ya, jadi kita mesti membedakan siapa ini yang bisa mengalami pertumbuhan rohani. Manusia rohani bisa. Manusia di duniawi tidak bisa. Karena dia harus lahir baru dulu. Jenis kelompok ketiga. Ini yang repot. Karena ini bicara mengenai manusia yang karnal. Kalau bicara ini saya mesti dengan sabar. Penuh kasih sayang. Karena ada banyak orang Kristen yang masih dalam posisi ini. Dan seringkali ini kelompok manusia yang bisa menimbulkan masalah di dalam gereja. Paham? Tapi jangan tersinggung. Sebenarnya ada bagus juga tersinggung biar bisa bertumbuh. Nah di Alkitab ini enggak jelas kalau kita baca di Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia. Coba kita baca ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ini Paulus menegur jemaat Korintus. 1 Korintus 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Nah ini kata manusia duniawi sebenarnya kurang tepat. Mestinya manusia karnal. Itu bahasa Inggrisnya ada kan? Karnal. Bukan manusia natural. Karnal. Bahkan yang belum dewasa dalam Kristus. Artinya sudah lahir baru. Tapi hidupnya karnal. Ini ditegur sama Rasul Paulus. Dia menegur jemaat Kristen di gereja Korintus. Jemaat, Anda akan heran. Yang sudah melayankan karunia-karunia roh secara luas. Coba kita lompat mundur ke 1 Korintus 1 ayat 7. Di sini Paulus berkata kepada mereka, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Mereka gak kekurangan karunia. Mereka berbahasa roh, mereka bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi ditegur oleh Rasul Paulus. Kenapa? Kembali kepada 1 Korintus 3 ayat 1. Karena kamu berperilaku seperti orang karnal yang belum dewasa dalam Kristus. Baca ke ayat berikutnya. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepada kamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di sini Paulus menegur mereka karena mereka karnal dan dia menyebut mereka bayi rohani. Anda harus hati-hati di sini. Yang dimaksud dengan bayi rohani di sini dengan anak yang di 1 Yohanes 2 ayat 12-14 tadi itu beda. Ini bayi, itu anak. Beda loh. Bayi rohani itu hidupnya hanya mengikuti kedagingannya. Dia makan kapan dia mau, dia minum kapan dia mau, dia buang air kapan dia mau, dimanapun dia mau. Itu bayi rohani. Nah yang kita bicarakan di 1 Yohanes 2 ayat 12 tadi itu anak, jadi berbeda. Jadi di sini Paulus sebenarnya sedang memandang mereka rendah. Karena mereka sudah memiliki semua karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi kelakuannya masih seperti anak-anak yang hidup di dalam kedagingannya. Apa sifat-sifat orang yang karnal, yang mengikuti kehidupan atau menjalani hidupnya berdasarkan kedagingannya. Di ayat 3,
Itu ditulis, kamu masih karnal karena di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, ada perpecahan, semua itu ya, divisions. Kamu itu menunjukkan bahwa kamu masih hidup seperti orang dunia. Ini terjadi di dalam gereja. Dan sekarang pun kalau Anda melihat sifat-sifat itu di sosial media, Anda bisa mengenali, wah itu masih bayi rohani. Tapi dia sudah menyembuhkan Pak, dia sudah berbahasa roh Pak, dia sudah melakukan mujizat Pak. Tetapi dia melakukan perselisihan, iri hati dan pemecah belahan enggak? Itu masih bayi rohani walaupun dia memimpin gereja. Paham? Ini kita harus, saya nggak mengajarkan Anda menghakimi orang. Saya sedang mengajar Anda bagaimana kita menilai segala sesuatu untuk kepentingan dirimu, bukan untuk menghina, merendahkan orang lain. Bukan itu tujuan saya. Kita sedang berbicara bagaimana mengalami pertumbuhan rohani. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi di sini kita perlu mengerti bahwa carnality itu, hidup menuruti daging itu bisa berbahaya. Bukan berarti dosa loh mengikuti keinginan daging. Kenapa? Karena kalau saya lapar saya makan, kalau saya haus saya minum, kalau saya capek saya tidur. Itu mengikuti keinginan daging. Tetapi kalau kehidupan saya secara keseluruhan saya jalani berdasarkan apa yang diperintahkan oleh daging saya kepada saya, itu bahaya. Karena Roma 8 ayat 6 berkata, kalau kita mengikuti keinginan daging, itu mematikan roh kita dan bisa membawa maut, kematian. Ini bukan bicara kematian rohani, neraka. Ini bisa bicara kematian fisik, kematian roh kita untuk bisa bekerja. Contoh, kalau saya punya hobi kuliner, dan hidup saya makan sini, makan situ, makan ini, makan itu. Saya ikuti nafsu naluri daging saya bisa sakit dan mati. Bahaya. Maka itu banyak orang Kristen bingung, gila pendeta besar kalau bisa mati. Ya lihat dong gaya hidupnya. Jadi kita nggak bicara mengenai karunia Roh Kudus yang dilayankan oleh orang-orang yang hebat, yang dilayankan oleh orang-orang yang terkenal. Kita bicara mengenai spiritual growth, pertumbuhan rohani. Jangan pakai ukuran dunia, pakai ukuran Alkitab. Kalau enggak kita akan terkesima dengan apa yang kita lihat. Padahal Alkitab berkata berbeda. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kita ingin menolong Bapak Ibu untuk bisa menilai dan mencari apa yang baik, mengapropriate, menariknya untuk hidupmu, untuk Anda hidupi sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani. Bukan tergantung Tuhan. Kalau semua tergantung Tuhan, kita semua sudah hidupnya tuh nggak seperti sekarang. Udah berbeda. Jadi semua itu kita punya peran di dalam semua itu. Dan berikutnya, apa tujuan dari pertumbuhan rohani? Itu pertanyaan kedua. Pertumbuhan rohani apa sasarannya? Bagaimana saya bisa tahu saya sedang bertumbuh secara rohani? Saya agak harus cepat karena waktunya. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Di situ dikatakan mengenai beberapa di sini dikatakan mengenai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita, 5 offices yang ada di dalam tubuh Kristus. Lalu ayat 12, mereka yang mendidik kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lalu ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang terakhir 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dia
Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan rohani sasarannya adalah kita bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Nah, ini saya harus jelaskan. Karena kata ayat ini berkata dalam bahasa Inggrisnya, we grow up into him in all things. We grow up into him. Kita bertumbuh di dalam dia, ke arah dia. Itu sebenarnya terjemahannya. Jadi begini, pada saat kita lahir baru, semua orang Kristen dikasih jubah oleh Kristus serupa dengan Yesus, tapi jubahnya itu jubah standar untuk semua orang sama. Ukurannya mungkin XXXS 7 kali XL. Kita mengenakan jubah itu. Jubah itu sangat besar. Tapi kita bertumbuh di dalamnya untuk mencapai menjadi sama dengan dia. Jadi bukan roh kita yang bertumbuh, tapi kitanya di dalam roh itu bertumbuh ke arah dia. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani. Rohmu gak bisa bertumbuh. Rohmu sudah lengkap, sudah sempurna di dalam Kristus. Semua orang memiliki roh Kristus sama. Tapi ukurannya begitu besar, kita mengenakannya dan kita secara perlahan-lahan bertumbuh di dalam jubah itu ke arah Kristus. Paham ya? Itu artinya pertumbuhan rohani. Bukan rohnya yang bertumbuh, dirimu yang bertumbuh ke arah roh itu. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa pertumbuhan rohani ada sasarannya, ya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Roh kita semua sudah sama, Tuhan gak membeda-bedakan. Dia ingin kita mengalami pertumbuhan dan sekarang tergantung kita bagaimana kita menumbuhkan itu ke arah dia. Nah, bagaimana terakhir, bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Simple, sederhana. Alkitab memberikan ayatnya. Coba kita baca 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Ini poin terakhir. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan rohani hanya bisa terjadi dalam hidup kita lewat dua hal. Firman, bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, bergaul dengan manusia, tubuh Kristus lewat persekutuan. Bukan salah satu. Bukan salah satu. Kalau Anda hidup di gua hanya dengan Alkitabmu, Anda gak bisa bertumbuh secara rohani. Kalau Anda kerjanya hanya pelayanan tok, tanpa ada hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda gak bisa mengalami pertumbuhan rohani. Dua-duanya itu mutually exclusive. Pertumbuhan rohani datangnya dari Tuhan lewat firman-Nya. Anda harus mengunyah, memakannya setiap hari. Tetapi Anda adalah juga bagian dari tubuh Kristus. Anda harus tertanam di dalam tubuh Kristus agar nutrisi itu tersalurkan untuk digunakan. Sehingga otot itu bertumbuh. Seandainya Anda adalah tangan dalam tubuh Kristus, Anda terputus taruh di pinggir jalan, tangan itu akan mati, gak bertumbuh. Walaupun Anda makan firman setiap hari. Paham gak ini? Jadi pertumbuhan rohani terjadi lewat makanan firman, lewat hubunganmu dengan Tuhan. Kedua, lewat persekutuan hubunganmu dengan tubuh Kristus. Tanpa kedua itu gak akan terjadi pertumbuhan rohani. Jangan sekali-sekali menyendiri. Cari persekutuan, cari komunitas yang bisa membantumu bertumbuh. Karena itu yang Tuhan ingin kita alami. Saya sudah selesai. Ini merupakan hanya introduksi kepada nanti topik yang akan saya bahas di sesi-sesi berikutnya. Tentang anak, orang muda, dan bapak. Dan kita akan melihat posisi kita di mana. Sehingga setiap dari kita dapat mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi kita harus tahu bagaimana itu bisa terjadi lewat firman Tuhan. Jadi intinya focus living, intentional living. Itu gaya hidup. Lalu yang kita harus hidupi adalah persekutuan.
dengan Tuhan lewat firman-Nya dan persekutuan dengan sesama lewat tubuh Kristus, gereja atau jemaatnya. Jangan gereja online. Jangan bergaul dengan layar. Ya. Tapi bergaul dengan manusia yang hidup, yang bisa bersekutu, pegangan tangan, tumpang tangan, pelukan. Ya, itu penting. Karena kita sejak COVID banyak orang tuh merasa dia cukup hanya dengan online. Anda bergaul dengan manusia hidup, bukan manusia yang di layar. Ini penting untuk kita pahami. Ya, saya berdoa ini memberkati Bapak Ibu. Kita nanti akan teruskan di sesi berikutnya mengenai hal ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan ingin kita bertumbuh secara rohani, tapi kita perlu tahu bagaimana caranya dan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Terima kasih untuk Pak Irwan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sangat memberkati saya. Sebagai informasi Bapak Ibu, kita merekam semua khotbah ini dan juga testimoni di acara-acara kami yang sebelumnya juga di channel YouTube kami, AWM Charis Indonesia, seperti tertera di layar. Juga ada banyak testimoni lain yang bisa diikuti nanti di sana, akan memberkati Bapak dan Ibu. Dan teman-teman yang ingin mengenal Charis lebih lagi dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Charis dapat memfollow up sosial media kami yang juga tertera di layar. Kami juga mau menginformasikan bahwa Bapak yang membutuhkan atau Ibu layanan doa atau ingin berdoa sepakat tentang sesuatu apapun dapat menghubungi pelayan doa kami melalui WhatsApp yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 10 pagi sampai pukul 16 sore. Kami mengundang saudara-saudara yang membutuhkan informasi lebih lagi tentang distance learning, partner, dan juga informasi tentang sekolah kami Charis, bisa mengunjungi meja Charis Booth AWM yang ada di pintu ke depan nanti. Dan Bapak Ibu juga dapat melihatnya di website kami www.awmindonesia.net. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Mari kita akan berdoa sebelum persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap benih yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Kami berdoa agar benih itu bisa berlipat ganda, multiplikasi Tuhan, menghasilkan lebih banyak lagi benih di dalam kehidupan kami yang bisa kami tabur dan juga untuk meningkatkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk partner-mu yang telah menabur benih untuk memperluas ministry ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Amin.